Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Pagi hari ini saya mau membahas sedikit tentang problem atau keluhan yang biasa teman-teman alami ketika awal-awal mula menggunakan sebuah skincare atau produk kecantikan. Biasanya yang paling sering dialami adalah pertama, adanya rasa kering ya di kulit ya. Yang kedua, pengelupasan. Yang ketiga, mungkin ada reaksi rasa gatal. Yang keempat, biasanya juga ada reaksi timbul jerawat baru atau timbul bentol-bentol seperti itu ya. Yang kelima, rasa kemerahan ya, wajah kemerahan atau iritasi di hidung atau di ujung bibir. Nah, itu biasanya yang paling sering dialami. Betul nggak teman-teman? Nah, biasanya keluhan-keluhan semacam itu ada yang orang menyebutnya purging atau reaksi detox atau reaksi adaptasi lah ya, seperti itu ya. Yang memang benar ada yang purging oleh bahan-bahan tertentu, biasanya yang menyebabkan kulit untuk terangkat ya, sel kulit matinya ya, eksfoliasi ya, seperti itu. Namun juga jangan keliru, kadang-kadang orang juga ada reaksi alergi, ada reaksi yang mungkin tidak cocok, sehingga harus dievaluasi penggunaannya, bagaimana reaksi penggunaan tersebut, apakah memang cocok untuk kulitnya atau tidak. Jadi tidak semua reaksi penggunaan krim itu disebut purging. Kadang-kadang ada reaksi alergi yang jika memang itu alergi ya sebaiknya tidak dilanjutkan, sebaiknya tidak diteruskan, dan segeralah berkonsultasi kepada dokter. Jadi jangan semua masalah penggunaan skincare disebut purging ya teman-teman ya, atau detox, tapi ada juga yang pasien memang alergi. Nah, biasanya di minggu kedua sampai keempat, jika reaksi-reaksi gatal atau reaksi-reaksi tidak nyaman itu terus berlanjut, ya sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Itu ya teman-teman ya. Selanjutnya bagaimana menangani masalah-masalah seperti itu, Dok? Nah, jika merasa gatal, merasa jerawat tak kunjung sembuh, merasa kulit menjadi kering atau mengelupas yang terus-menerus, ya mungkin dari bahan-bahan tersebut memang tidak cocok untuk teman-teman semua. Nah, namun ketidakcocokan itu bukan berarti bisa kita evaluasi 3 hari atau 4 hari penggunaan ya teman-teman ya. Tentu setiap bahan membutuhkan waktu untuk memberikan hasil yang maksimal pada kulit kita. Ya mungkin setelah 1 bulan keluhan-keluhan itu belum teratasi atau masih menimbulkan rasa tidak nyaman, sekali lagi kembalilah pada dokter, bertanya keluhan tersebut supaya mendapatkan solusi, karena dokter itu memeriksa dan memberikan instruksi atau terapi atau pengobatan kepada konsumen itu sesuai dengan apa yang diperiksa. Ketika hasil yang diperiksa menunjukkan keluhan-keluhan seperti itu, yang akan mendapatkan penanganan-penanganan selanjutnya yang sesuai dengan jenis kulit dari konsumen atau pasien tersebut. Jadi ketika ada keluhan, segeralah konsultasi kepada dokter atau PT konsultan yang membantu teman-teman untuk mendapatkan produk tersebut. Perawatan yang baik itu bukan cocok-cocokan ya teman-teman ya. Perawatan yang baik itu yang sesuai dengan jenis kulit teman-teman, sesuai dengan apa yang teman-teman keluhkan. Nah, sehingga akan memberikan hasil yang baik di kemudian hari. Bukan cocok-cocokan, mencoba mencoba 1 minggu, 2 minggu, wah nggak enak, ganti, mencoba 1 minggu lagi nggak enak, ganti lagi. Bukan seperti itu. Tidak ada perawatan itu cocok-cocokan. Ketika teman-teman bilang cocok-cocokan, ya teman-teman hanya pasrah, hanya mencoba saja tanpa hasil yang berarti. Pokoknya hanya mencoba, nggak cocok ganti, mencoba nggak cocok ganti. Tapi ketika teman-teman perawatan yang benar, teman-teman akan diperiksa, teman-teman akan disesuaikan keluhannya dengan produk yang akan teman-teman pakai. Misalnya untuk kulit berminyak, untuk kulit kering, untuk kulit normal, itu tentu berbeda penanganannya. Sehingga teman-teman harus mendapatkan produk yang sesuai dengan jenis kulit teman-teman. Tidak perlu terlalu banyak produk, tidak perlu terlalu terlalu banyak membeli produk. Tapi pakailah produk yang pas dan tepat untuk jenis keluhan teman-teman, insya Allah akan memberikan hasil yang baik. Jadi dalam perawatan tidak perlu boros-boros, tidak perlu terlalu berlebihan mengeluarkan budget. Asalkan teman-teman mendapatkan perawatan yang pas, yang tepat, itu akan memberikan hasil yang baik. Tidak ada istilah cocok-cocokan, tergantung dari siapa yang memberikan. Jika yang memberikan produk tersebut paham
paham dalam artian produk yang dia jual atau produk yang dia berikan, tentu dia akan memahami keluhan dari konsumen atau dari pasien sehingga dapat diberikan produk yang sesuai untuk konsumen tersebut. Tujuan akhir dari perawatan adalah bagaimana membahagiakan konsumen kan atau pasien. Jadi jangan hanya berorientasi pada profit semata yang pada akhirnya justru bukannya menguntungkan konsumen tapi merugikan pasien, dan kembali lagi akhirnya merugikan diri kita sendiri. Ketika pasien tidak memberikan hasil yang baik, tentu orang akan meninggalkan produk yang teman-teman jual, teman-teman tawarkan. Dan begitu pula dengan dokter. Nah, ketika dokter tidak mampu menangani konsumen atau tidak mampu menangani pasien, ya otomatis pasien juga akan berpindah ke dokter yang lain. Dan it's okay, tidak masalah. Namun ketika konsumen sekali lagi mau bersabar, mau telaten, mau terus bersinergi, berkomunikasi dengan dokter sehingga mendapatkan perawatan yang pas dan tepat, insya Allah akan memberikan hasil yang baik. Namun mendapatkan perawatan yang pas dan cocok tadi ya, sekali lagi itu tidak bisa kadang-kadang sekali langsung jebret, langsung jadi bagus. Tidak ya teman-teman ya. Orang mengobati darah tinggi, diabetes, mengobati penyakit-penyakit lain yang ada di dalam tubuh, itu juga kadang-kadang tidak sekali berobat, 2 kali berobat langsung sembuh kan teman-teman. Nah, kadang-kadang perlu pengobatan yang rutin, perlu pengobatan kontrol rutin, supaya diketahui perkembangannya gimana, supaya diketahui apa yang diperlukan selanjutnya, sehingga mendapatkan perawatan yang tepat dan pas untuk pasien tersebut. Ya sama, perawatan wajah juga demikian, perlu waktu, perlu kontrol, perlu bertanya, perlu berkonsultasi, sehingga keluhan-keluhan atau problem teman-teman tidak dipendam sendiri, tapi disampaikan kepada dokter sehingga mendapatkan perawatan yang pas dan tepat untuk teman-teman, sehingga ke depan dapat mendapatkan perawatan yang cocok. Nah, sekali lagi ya, yang teman-teman sebut tadi cocok-cocokan, ketika teman-teman bersinergi, berkonsultasi, berkomunikasi dengan baik, harapannya ke depan akan mendapatkan perawatan yang cocok tadi. Jadi ya teman-teman ya, jadi tidak ada istilah perawatan cocok-cocokan, namun semua berdasarkan dari pengamatan, dari konsultasi, dari berkomunikasi yang baik sehingga didapatkan produk yang pas dan tepat untuk konsumen. Dan sebisa mungkin dokter akan dari awal pertemuan pertama akan memberikan produk yang pas dan tepat dengan melakukan konsultasi yang baik dan benar. Jadi ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan perawatan yang sesuai dengan keinginan teman-teman, baik dari produk dan hasil yang ingin didapatkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.